Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Andit dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bantuan. Pembelajaran dimulai, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Alvin Nur Barokah, hadir Bu. Alvin Raihan Firdaus, Cici. Aprilia Lufiana, hadir No. Aulia Naila Husna, hadir. Ayu Homsatun, sakit silakan. Demam. Iya, Bu. Kita doakan semoga sembuh ya. Amin. Deswita Ayu, hadir Bu. Fadlun, Ilman Zakaria, Layla Zasia, Muhammad Aditya Putra, Hadir, Bu. Muhammad Farid Al-Aziz, Hadir, Bu. Nabila Ramadhani, Nadila Ramadhani, Naila Sabrina Kamil, Najwa Latifah Firdaus, Sylvia Nur Aini, Sylvia Nur Azizah, izin. Siti Haratul Umamah, Umum Farid. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika. Mari tetap semangat karena semangatmu adalah penerang masa depan. Nah, di sini untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang elastisitas. Sudah pernah mendengar kata elastisitas? Sudah. Kalian kalau mendengar kata elastisitas itu yang digunakan kalian apa? Lentur. Iya betul. Contohnya apa kalau elastisitas? Karet. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama Menjelaskan karakteristik benda elastis. ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah Menjelaskan perbedaan stres dan strain. yang ketiga Menjelaskan evolusi. yang keempat Menjelaskan karakteristik benda elastis sesuai dengan hukum. yang kelima Menganalisis susunan beras. tujuan yang keenam Menganalisis energi potensial yang hidup pada gas. tujuan selanjutnya Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh elastisitas dan hukum suatu bahan. yang kedelapan Mendiskusikan hasil percobaan sifat elastisitas dan hukum suatu bahan. kemudian Menyimpulkan hasil percobaan sifat elastisitas dan hukum suatu bahan. ya, yang terakhir adalah Mempresentasikan hasil percobaan sifat elastisitas dan hukum suatu bahan. jadi nanti dengan tujuan pembelajaran ini kalian akan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut tadi, terutama ini yang menjelaskan karakteristik benda elastis sesuai dengan hukum Hooke dan menganalisis susunan pegas. Ini akan kalian lakukan kegiatan dengan PET simulation. Selanjutnya ini kita akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa? Karet berikan gambar. Sudah pernah lihat kalian semua kan? Sudah. Biasanya kalian gunakan untuk apa? Jepret. Anak perempuan biasanya kunjungan selain jangan digunakan untuk jepret itu mah. Oh iya, Bu. Asik, Bu. Asik. Nah sekarang coba ada yang maju. Ada yang punya karet? Ada, Bu. Ada, Bu. Aprilia. April mana April? Coba April maju ke sini.
Bawa karetnya. Nah sekarang sudah perhatikan gambarnya ya. Dari sana hadap ketemunya. Gimana? Coba sekarang April pegang karetnya, ditarik seperti ini. Posisi karet tepat ketika membentuk seperti pada gambar seperti ini. Kalau seperti biasa, nah sekarang jauhkan jarak kedua jari ke kanan kiri dengan tetap mempertahankan posisi karet di tempat yang sama. Coba ditarik, agak tarik. Rasanya gimana? Agak berat. Berat ya? Iya, tanganmu agak berat. Ya. Sakit nggak? Agak sakit. Ya, sedikit. Sedikit sakit. Nah, iya, itu sedikit sakit. Sekarang ya, dari demonstrasi yang sudah April lakukan, tuliskan alasan apa yang Anda rasakan dengan kalimat Anda sendiri. Jadi tadi kan sudah dipraktekkan tentang karet. Karet seperti ini, rasanya bagaimana? Terus ditarik lagi. Bagaimana? Apakah semakin berat atau tangannya semakin sakit? Nah, itu kalian tuliskan alasannya apa. Sudah selesai menuliskan alasannya? Sudah. Nah, sekarang coba April bacakan alasannya tadi untuk demonstrasi tentang karet sendiri, Mbak April. Setelah saya melakukan demonstrasi tadi, saat karet tepat ketika membentuk posisi seperti gambar, tangan saya merasa berat dan ketika posisi karet lebih dijauhkan lagi, tangan saya berasa tambah berat. Dengan demonstrasi sederhana tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa karet akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah kedua jari dilepaskan. Peristiwa ini disebut dengan Elastisi kontak. Dan sekarang ini kalian perhatikan. Ini ada gambar apa? Plastik kresek. Nah, di sini kalian lakukan percobaan sederhana saja. Ini karetnya sudah ada, plastiknya juga sudah ada. Nah, sekarang saya minta dua orang maju. Mas Farid dan Mas Yani, silakan maju untuk percobaan. Yang satu pegang karet, yang satu pegang kresek. Lakukan sesuai dengan cara yang ada di situ. Yang pertama di sini kan intinya setelah kalian melakukan percobaan, bagaimana yang terjadi? Mana yang tarikannya lebih panjang? Karet. Ya. Tapi kesimpulannya apa? Ada benda yang bisa kembali ke bentuk semula dan ada benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, kalau yang bisa kembali ke bentuk semula namanya apa? Elastis. Elastis itu karetnya berarti yang bukan kreseknya ya. Ya. Kalau yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, Elastis. plastis. Nah di sini plastik. Ya, dan terima kasih. Oke. Silakan kembali ke kelas. Iya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal pretest. Ya, soal pretest ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian terhadap materi aktivitas. Jadi silakan kerjakan secara mandiri, minta tolong dibagikan. Nah, di situ silakan nanti soal pretestnya kalian kerjakan dalam waktu 5 menit.
Jangan lupa diberi nama dan kelas. Selesai nanti langsung dikumpulkan ke depan. Terima kasih atas ini pekerjaan kalian ceritanya ya. Nanti saya cek. Kalau sekilas saya cek sudah rata-rata sudah betul jawabannya. Ya, makasih ya Bu. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Ada apa di situ? Siapa itu Bu? Fisikawan Jawaban Fisika tanggal 8 Juli 1935 dan wafat pada 3 Maret 1703. Ya, di sini Bu itu menemukan ya ada buku mengenai tugas, terus ada Mikroskopi, penerapan istilah sel. biasanya suatu hukum itu akan dinamakan sesuai dengan nama Penampilannya. karena apa? Karena sebagai penghargaan. Jadi misalkan besok kalian menemukan sesuatu, ya, iya, jadi besok dinamakan hukum sesuai dengan nama kalian. Misalkan Zaka menemukan tentang hukum apa gitu ya. Besok namanya hukum Zaka. Nah, di situ hukum Bu menyatakan bahwa Pada daerah sendiri sekundar, besarnya tambahan panjang sebanding dengan gaya yang besar pada benda itu. ya kalau dituliskan secara matematis di situ F sama dengan nah, itu hukum. Nah, nanti di sini kan sudah pernah dilakukan ini berdasarkan grafik ini. Besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang berada pada benda itu. Grafiknya seperti ini grafik F terhadap X atau gaya terhadap pertambahan panjang. Nah, sekarang kalian akan melakukan kegiatan. Ada suatu bekas diberikan gaya, bekasnya itu diberikan gaya. Nanti di situ akan apa? Sekali kalian. Nah, misalkan ini. Tadi kan kalian mengatakan bahwa ada gaya pemulih pada bekas. Nah, besarnya gaya pemulih itu jika dibandingkan dengan gaya yang dikenakan pada bekas itu bagaimana? Saya akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini siapa sih itu? Yang ini namanya apa yang ini? Tidak tahu. Gimana, ada kesulitan apa tidak? Ya, Bu. Yang mana? Ya, ini kalau yang ini menunjukkan apa? Konstanta ya, jadi bisa digeser-geser sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian yang ini untuk menentukan apanya? Gayanya. Ini nanti jangan lupa dicentang supaya terlihat di sini. Ini piringnya Bu. Iya, ini pegasnya. Digeser. Mana yang mana? Ini mau berapa? 20 ya, kayak gitu caranya. Terus dilihat berapa gayanya. Gaya ini apa? sama ini sama jawabannya. Iya, sama. Kalau gayanya 20 di sini 20. Nanti diganti lagi seperti itu sesuai LKPD ya. Ya. Nanti kalau ada kesulitan lagi silakan tanya. Baik, Bu. Kasih, Bu. Gimana yang ini? Sudah belum?
Ya, datanya diambil, sudah diambil. Kalau datanya sudah selesai diambil, tinggal dimasukkan ke dalam tabelnya. Kemudian nanti jangan lupa dianalisis itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Ya. Ya. Oh ya, Ini kan udah dikerjakan semua, Bu. iya tadi sudah diambil datanya. Iya, ternyata walaupun konstantanya beda, gaya pemulihnya sama gaya yang dikenakan selalu sama ya, Bu? Iya, iya betul sekali. Nanti kan di situ kalian disuruh menyimpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan, walaupun nanti konstantanya kan beda-beda, tapi ternyata setelah diambil datanya, gayanya yang dikenakan sama-sama gaya pemulih. Gitu. Silakan dilanjut. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan untuk bertanya. Siap. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Selesai semuanya? Ya, baik. Setelah kalian sudah melakukan percobaan dengan pet simulation, di situ kalian kan sudah mendapatkan tabelnya berarti ya. Ya. Silakan untuk analisis datanya itu kan kalian presentasikan, tapi karena ini waktunya sudah mau habis, jadi kita presentasinya pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang silakan simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mbak Alfi, silakan disimpulkan. Dari kegiatan pada pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa adanya benda yang dapat kembali ke bentuk semula disebut benda elastis, dan ada juga benda yang tidak dapat kembali seperti semula, yaitu benda plastis. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan semangat kalian pada hari ini. Semoga selanjutnya kalian akan tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa untuk soal-soal yang ada di dalam buku modul ya, dan juga kalian siapkan presentasi yang terbaik untuk pertemuan selanjutnya. Dari saya cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Alvin untuk menyiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Atas bantuannya, tadi ketua kelas sudah menyiapkan berdoa. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ini untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Deswita, Najwa, sama Barokat, Alvin, dan Barokat. Kenapa ini Desita? Deswita izin. Desita izin. Kemudian sama Najwa. Alvin dan Barokat izin. izin juga. Ya. Terus ada satu lagi ya, Najwa sakit. Sakit apa ini? Demam, Bu. Demam. Ya. Saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh
Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih yang sama seperti kemarin. Kemarin kan kalian sudah melaksanakan diskusi. Ya, untuk sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian masih sama, yaitu masih materi elastisitas. Dan kemarin kan kalian sudah melaksanakan praktikum dengan PET simulation tentang hukum Hooke dan juga rangkaian pegas, seri, dan paralel. Nah, silakan nanti kalian mempresentasikan dengan presentasi yang terbaik karena kalian sudah siap-siap kan. Nah, giliran kalian untuk presentasi hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan dengan apa kemarin? Dengan PET simulation. Nah, untuk yang pertama silakan maju kelompoknya. Kelompok 1, ya, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan PET simulation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryal Aziz. Saya Fadil Alaudin. Saya Abdul Rehan Firdaus. Saya Ilman Zakaria. Saya Rafli Oktavian Ramdhani. Berikut hasil dari percobaan yang kami lakukan. Pada percobaan pertama, kami menggunakan konstanta pegas sebesar 200 dan kami juga menggunakan gaya mulai dari 20, 30, 40 sampai 70. Dan ternyata hasil yang telah ditemukan oleh kami itu ternyata gaya. Analisis datanya bagaimana? Berdasarkan tabel yang tadi. Berdasarkan data pada besar, bagaimana besar gaya? Ternyata besar gaya pemulih yang ditimbulkan oleh bekas, tiga gaya yang dikenakan pada bekas semakin besar, maka gaya pemulih tersebut akan semakin besar juga. Ya. Kemudian yang kedua sudah ya? Yang kedua apa? Ya. Yang kedua yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta bekas, ternyata itu tidak berpengaruh terhadap nilai gaya bekas. Oh, jadi di situ konstantanya walaupun diubah, Ya. ternyata Tidak berpengaruh. iya tidak berpengaruh karena tadi gaya yang dikenakan dengan gaya pemulihnya hasilnya Sama. Mungkin sekian dari kami. Bila banyak kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila Kamil. Saya Nabila Ramadhani. Saya Sintianur Azizah. Saya Cynthia Nurhaini. Saya Farira. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil percobaan yang telah kami lakukan di kegiatan 2 tentang hukum Hooke dari simulasi PET. Konstanta pegas. Jika konstanta pegasnya 200, pertambahan panjang pegas saat dikenakan gaya adalah 20 Newton, maka hasilnya adalah 0,100. Tetapi jika konstanta pegasnya 400 dan pertambahan panjang pegas saat dikenakan gaya adalah 30, maka menghasilkan 0,150. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan kesimpulan hasil percobaan hukum Hooke, gaya pegas sama dengan gaya yang dikenakan pada pegas, tetapi arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, semakin besar pula gaya pegasnya. Perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan ini, konstanta pegas tidak berpengaruh terhadap nilai gaya pegas. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara pertambahan panjang pegas delta X, gaya yang bekerja F, dan konstanta pegas adalah K. Secara matematis adalah F sama dengan K dikali delta X. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan Mbak April.
Untuk grafiknya bagaimana? Grafiknya berupa garis lurus yang miring ke kiri. Dengan kata lain, pertambahan panjang bekas semakin turun. Ya. Apakah ada grafik yang beda? Tidak. Nomor satu tidak. Nomor 1 beda nggak? Grafiknya Sama Bu. sama. Ya. Yang belakang sama. Tadi kesimpulannya apa, Mbak? Dari percobaan hukum Hooke kegiatan kedua Semakin besar. Semakin besar gaya yang dikenakan bekas, semakin besar pula gaya bekasnya. kelompok lain kesimpulannya apa? Perbedaan nilai konstanta tidak berpengaruh pada gaya bekas. Ya. Kemudian Konstanta bekas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang bekas. Semakin besar konstanta bekas, maka pertambahan panjang bekas semakin kecil dan sebaliknya. yaitu beberapa kesimpulan tentang percobaan hukum yang sudah kalian lakukan. Silakan diakhiri, Mbak. Sekian dari kami. Apabila ada banyak kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman kalian. Untuk presentasi tentang kegiatan kalian di susunan tugas seri dan paralel. Silakan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis susunan seri paralel dan seri dari simulation pack. Perkenalkan, nama saya Laila Saskia, Laila Nabila. Saya April Lutfiana. Hasil analisis data yang diperoleh gaya tarik 50 untuk konstanta bekas 1 200, untuk konstanta bekas 2 200, perubahan panjang seri 0,500 dan untuk paralel 0,125. Untuk gaya tarik 50 pada konstanta bekas 1 200, konstanta bekas 2 400, perubahan panjang seri 0,375 dan untuk paralel 0,83. Gaya tarik 50 untuk konstanta bekas 1 200, konstanta bekas 2 600 dan perubahan panjang seri 0,33 dan untuk perubahan panjang paralel 0,63. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan panjang bekas bernilai lebih besar ketika bekas dirangkai secara seri dibandingkan dengan bekas yang dirangkai secara paralel. Perubahan panjang bekas akan bernilai lebih kecil ketika konstanta salah satu bekas diperbesar. Konstanta bekas pengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan konstanta bekas pengganti susunan seri. Perubahan panjang bekas berbanding terbalik dengan konstanta bekas. Semakin besar konstanta bekas, maka semakin kecil pertambahan panjang bekasnya dan sebaliknya. Ditanyakan, saya. Jika berdasarkan tabel hasil pengukuran, jelaskan percobaan manakah dihasilkan perubahan panjang lebih besar. Perubahan panjang bekas lebih besar ketika bekas dirangkai secara seri. Perubahan panjang bekas akan bernilai lebih kecil ketika konstanta bekas 2 diperbesar. Bu. Ya. Jika dibandingkan nilai konstanta bekas pengganti K seri dan K paralel, konstanta bekas yang pengganti manakah paling besar dan mengapa? Konstanta bekas pengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan konstanta bekas pengganti susunan seri. Berdasarkan percobaan, konstanta bekas pengganti yang paling besar adalah ketika bekas 1 200 meter per meter dan bekas 2 600 meter per meter disusun secara paralel. Boleh, silakan. Berdasarkan hasil percobaan, apa yang dapat kalian ungkapkan tentang perbandingan konstanta bekas susunan seri dan susunan paralel? Konstanta bekas pengganti susunan seri menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan konstanta bekas pengganti
Sekian dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu kalian menyampaikan atas presentasi kalian semua ya. Saya sangat senang karena kalian hari ini semangat sekali. Nah, untuk penguatan saya akan memberikan sedikit ini biar kalian tahu. Tadi kan kalian sudah melakukan percobaan hukum dan juga sudah menganalisis data. Dari analisis data yang kalian lakukan itu kan bisa disimpulkan yang pertama apa? Sama dengan gaya yang digunakan pada bekas, tetapi yang berlawanan. Semakin besar gaya yang digunakan pada bekas, semakin besar pula gaya bekasnya. Ya, betul sekali. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, tolong dibacakan umum. Di situ kan nanti ada Perbedaan jenis pegas atau yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas tidak berpengaruh terhadap nilai gaya pegas. ya, betul. Ini untuk kesimpulan yang kedua dan untuk yang ketiga, di situ konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Karena di sini berbanding terbalik, maka semakin besar konstanta pegas, pertambahan panjang pegas akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu kita dapat menemukan hubungan antara pertambahan panjang pegas yaitu delta X dengan gaya yang bekerja atau F dan juga konstanta pegas K. Nanti secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan K dikali delta X. Ini sesuai dengan persamaan hukum Hooke. Kalian kan sudah pernah membaca di modul. Maksudnya seperti itu. Susunan pegas ada susunan apa saja? Paralel dan paralel. Itu berdasarkan hasil yang sudah kalian paparkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan panjang pegas akan bernilai lebih besar ketika pegas dirangkai secara seri. Ini perubahan panjangnya akan lebih besar ketika pegasnya dirangkai secara seri. Tadi sudah betul menyimpulkannya. Kemudian perubahan panjang pegas baik susunan seri maupun paralel akan bernilai lebih kecil ketika konstantanya diperbesar. Selanjutnya konstanta pegas pengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan konstanta pegas pengganti susunan seri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perubahan panjang pegas berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil perubahan panjang pegas. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya, antara nanti disusun secara seri dan disusun secara paralel. Lagi materi-materi untuk elastisitas dan hukum Hooke ini. Yang pertama kemarin besarannya kan ada tegangan atau stres. Tegangan atau stres. Sigma sama dengan F per A atau perbandingan antara gaya dan luas. Kenapa? Selanjutnya ada tegangan atau stres. Ini yang perlu diingat-ingat karena sering keluar di soal, di latihan soal banyak. Jadi kalian perhatikan baik-baik untuk besarannya. Tegangan atau strain itu dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0. Kemudian ada modulus elastisitas, nama lainnya modulus Young. Y sama dengan sigma per E atau tegangan dibagi dengan regangan. Boleh kalian gunakan persamaan yang ini juga. Ini penjabaran dari persamaan tegangan dan regangan. Kemarin tabelnya sudah ya. Nah, untuk sekarang ini ada hukum Hooke yang kemarin. Di sini ada grafik antara F dengan delta X. Kalau tadi yang kalian lakukan, ambil datanya, grafik antara apa? Dilihat kembali tadi. Grafik antara Grafik hubungan antara konstanta pegas dan konstanta pegas dan
pertambahan panjang bekas. Kalau di sini kan gaya dengan pertambahan panjang, ini semakin naik ya. Tapi kalau konstanta dengan pertambahan panjang tadi semakin menurun. Bedakan antara grafik fx dengan grafik kx gitu. Nah, ini untuk persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan panjang benda sebanding dengan gaya yang diberikan, yang nilainya dinyatakan dengan konstanta pegas atau K. Ini perhatikan, kadang kan di rumus itu dituliskan dengan ada tanda negatif. Sesuai hukum Newton ketiga, maka gaya beban pada bahan kenyal atau bahan elastis akan mendapat reaksi berupa gaya F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Tadi namanya gaya apa? Gaya pemuli. Jadi karena besarnya sama tapi arahnya berlawanan, maka di sini ada tanda negatif. Kalian jangan bingung. Itu tanda negatif karena besarnya gaya sama tetapi arahnya yang berlawanan. Untuk susunan pegas tadi ada seri dan ada paralel. Untuk susunan pegas seri ini konstanta penggantinya bisa kita selesaikan dengan persamaan ini ya, 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Sebenarnya ini konsep mirip dengan konsep hambatan dulu yang sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP. Itu kan pernah ya, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kalau yang seri dulu langsung dijumlah. Tapi kalau yang ini kebalikannya. Ini kalau susunan pegas seri, maka hitungnya dengan 1/Ks. Di sini 1/Ks sama dengan yang banyaknya pegas. Kalau pegasnya ada 3 nanti ini juga ada 3. Kalau ada 2 ya 2, 4 juga 4. Ini untuk seri. Kemudian yang pegas paralel. Pegas paralel berarti disusun secara berdampingan. Kalau seri tadi sejajar. Nah, untuk susunan pegas paralel, maka konstanta penggantinya langsung dijumlahkan. Selanjutnya ada energi potensial pegas. Merupakan usaha yang dilakukan sebuah gaya ini yang dapat diilustrasikan dengan grafik berikut. Sebenarnya kalau energi potensial pegas berarti sama saja kalian menghitung luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik. Kalau ini grafiknya seperti ini kan berarti luas persegi panjang. Tapi kalau grafiknya seperti ini luas segitiga. Gitu. Potensial pegas tadi kan sama saja kalian menghitung luas di bawah grafik. Nah, persamaannya di situ bisa kita tuliskan dengan W sama dengan setengah F dikali delta X. F-nya tadi apa? Gaya. Kalau delta X pertambahan panjang. Nah, kalian kan sudah tahu persamaan ini. Ini persamaan hukum F itu sama dengan K dikali delta X. Maka dari itu, dari persamaan ini bisa kita ubah menjadi F sama dengan setengah K delta X kuadrat karena F ini diganti K delta X. Begitu. Makanya ada dua rumus di sini. Menghitung energi potensial bisa setengah F delta X atau setengah K delta X kuadrat. Untuk penerapan elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari, apa saja? Shock breaker. Ada di mana biasanya? Kalau nggak ada shock breakernya nanti? Iya, jumbul-jumbul nanti nggak enak ya duduknya. Kemudian ada karet, shock pegas, ada juga rel. Terus dinamometer dan timbangan. Kalau kepengen lihat gambarnya seperti ini. Ini kasur pegas. Jadi di dalamnya ada pegasnya. Kemudian ada tapel. Selanjutnya ada juga dinamometer. Ini alat untuk mengukur gaya. Dan juga timbangan. Timbangan buah ini biasanya kalian menjumpai di
pasar atau di toko-toko buah itu ada banyak timbangan buah. Nah sekarang kalian ini mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul. Sudah dikerjakan ya kemarin ya? Sudah pernah saya arahkan ke situ. Sudah dikerjakan? Sudah. Lihat contoh soal yang pertama. Ini ada tegangan yang terjadi karena gaya bekerja pada sebuah batang adalah 2 kali 10⁻⁶ Newton per meter. Jika panjang batang adalah 4 meter dan modulus elastisitasnya adalah 2,5 kali 10⁻8 Newton per meter, maka pertambahan panjang batang adalah berapa ini nanti jawabannya? Kemarin sudah latihan kan? Ternyata di sini nih, kita kan tinggal diketahuinya apa? Diketahuinya apa di situ? Tegangan. Tegangan berarti sigma 2 kali 10⁻⁶. Kemudian jika panjang batang adalah 4, panjangnya berarti L0 sama dengan 4 meter. Kemudian ada modulus elastis atau modulus yang 2,5 kali 10⁻8. Karena yang ditanyakan ini pertambahan panjang batang, berarti yang ditanya delta L. Ya tinggal kalian gunakan saja rumus modulusnya. Terus dimasukkan angka-angkanya. Di situ ternyata pertambahan panjangnya adalah 1,6 cm. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, ini soal latihan yang kedua. Ada kurva di situ. Kalian disuruh menentukan besar modulus elastisitas atau modulus Young. Tapi dalam satuan Pascal di sini untuk alat tersebut. Pascal kan sama saja Newton per meter kuadrat. Ini jawabannya seperti ini. Sudah sama apa belum dengan kalian mengerjakan kemarin? Sudah. Ya, bagus. Kalau banyak latihan soal kan nanti kalian akan terbiasa. Lanjut contoh soal yang ketiga. Dua pegas disusun seri. Ini kan pegasnya disusun secara seri. Dengan konstanta pegas yang sama, yaitu 100 Newton per meter. Jika ujung pegas ditekan dengan gaya 10 Newton, maka pegas akan tertekan sebesar berapa? Ini berarti yang ditanyakan kan pertambahan panjang. Kalian hitung dulu konstanta pengganti. Setelah ketemu nanti dicari dengan rumus konstanta. Iya, hukum bukan ini aslinya. F sama dengan K delta X. Karena yang dicarikannya berarti F per delta X. Sudah betul semua? Apa ada yang masih salah? Sudah. Belakang kemarin ada yang masih salah ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Karena latihan kan butuh proses. Jadi walaupun masih ada yang salah, nggak apa-apa. Itu jadikan motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi. Nah sekarang ini, perhatikan yang ini. Sebuah balok bermasa 2 kg meluncur pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 20 meter per sekon. Balok kemudian menumbuk ujung pegas yang memiliki konstanta pegas 5000 Newton per meter seperti pada gambar. Berapa jauh pegas akan tertekan? Jadi yang diketahui kalian tulis semua. Kemudian berarti kan berapa jauh pegas akan tertekan kan sama saja yang ditanyakan delta X-nya. Ya. Maka di sini akan berlaku ini energi kinetik karena tadi kan ditekannya. Energi kinetik sama dengan energi potensial pegas. Energi kinetik rumusnya adalah setengah m² kuadrat. Kalau energi potensial pegas
setengah K delta X kuadrat. Setengahnya boleh kita coret. Kemudian MV kuadrat sama dengan K delta X kuadrat. Yang dicari delta X-nya, maka rumusnya kita ubah menjadi akar MV kuadrat per K. Semua angka yang tadi sudah diketahui kalian masukkan atau substitusikan ke dalam rumus. Dan ternyata delta X itu akar dari 4/25. Akarnya 4 berapa? 2. Akarnya 5? 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 meter. Kalau dijadikan sentimeter 40 cm. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Alhamdulillah. Berikan soal pengayaan untuk kalian. Di situ ada apa? Aziza? Membentuk massa 4 kg bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon menuju sebuah pegas seperti pada gambar. Diketahui konstanta pegas benda tersebut adalah 100 Nm/meter. Berapakah perpendekan maksimumnya? Iya, di situ jadi ada soal pegas yang disusun seperti pada gambar itu, ada balok, ada pegas. Nah, berarti kita menggunakan konsep energi mekanik, hukum kekalan energi mekanik. Yang diketahui tadi apa? Ada masanya 4 kg, B-nya 0,5 meter per sekon. K konstantanya 100 Nm. Yang ditanyakan adalah delta X. Nah, di sini berarti kan EM1 sama dengan EM2. EM-nya di sini yang pertama itu energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Seperti yang tadi, energi kinetik kan setengah MV kuadrat. Kalau energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. Angka-angkanya dimasukkan. Setelah itu yang ditanyakan adalah delta X. Karena ini masih kuadrat, delta X kuadrat berarti di sini kan 0,01, maka delta X-nya adalah akar dari 0,01, yaitu 0,1 meter. Baik, itu tadi kan saya sudah menyampaikan tentang soal-soal berkaitan dengan materi elastisitas dan hukum termodinamika. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, sekarang silakan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mas Dani. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pagi hari ini yaitu pada bab hukum Hooke, besarnya gaya pegas sama dengan gaya yang dikenakan pada pegas, tetapi arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, semakin besar pula gaya pegasnya. Perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas tidak berpengaruh terhadap nilai gaya pegas. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara pertambahan panjang pegas delta X, gaya yang bekerja pada F, dan konstanta pegas K secara matematis adalah F sama dengan K dikali delta X. Terima kasih atas kesimpulannya dari Mas Dani. Selanjutnya untuk pembelajaran yang tentang susunan pegas, kesimpulannya bagaimana? Aini? Jadi kesimpulan percobaan susunan pegas adalah perubahan panjang pegas akan bernilai lebih panjang lebih besar ketika pegas dirangkai secara seri. Perubahan panjang pegas baik disusun seri maupun paralel akan bernilai lebih kecil ketika konstanta pegas diperbesar. Konstanta pegas pengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan konstanta pegas pengganti susunan seri. Perubahan panjang pegas berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil perubahan panjang pegas dan juga sebaliknya. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh Aini. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, kalian kumpulkan
LKPD yang tadi sudah kalian diskusikan bersama teman-teman untuk nanti saya koreksi, dan kalian siap-siap untuk mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan. Silakan dikumpulkan dulu. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang materi kita hukum ya, elastisitas dan hukum. Ini ada 4 soal. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Minta tolong dibagikan. Selesai apa belum? Ada yang belum berarti ditunggu dulu. Kalau yang sudah selesai diteliti lagi, siapa tahu ada jawaban yang keliru. Kalau yang belum dilanjutkan. Ini waktunya sudah mau habis, sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti sekarang dikumpulkan ke depan. Sudah mengisi soal evaluasi tadi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menuliskan refleksi diri. Jadi di sini penilaian terhadap diri kalian. Ini kan ada 10 pernyataan. Yang pertama nanti ada saya mampu menjelaskan karakteristik benda elastis dengan tepat. Di sini ada pilihan jawaban ya apa tidak. Kalau misalkan kalian sudah mampu, centang ya. Kalau belum, centang tidak. Di situ nanti ada keterangan apabila Anda menjawab pernyataan jawaban ya, berarti telah memahami dan menerapkan semua materi. Bagi yang menjawab tidak, silakan mengulang materi yang terkait. Ini kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Mengisi ini lembar refleksi diri dikumpulkan ke depan. Selesai, Bu. Ya, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan.
Berasa sekali. Tadi saya beri nilai pekerjaan kelompok kalian di LKPD. Ternyata di sini kelompok yang kinerjanya paling bagus untuk pembelajaran pada hari ini adalah kelompok 1. Selanjutnya, kalian silakan mengeksplor pengetahuan kalian tentang materi ini atau materi yang lain dengan pet simulation. Tadi kalian bisa nyoba-nyoba. Kemarin kan yang digunakan adalah materi hukum dan susunan bekas. Itu bisa kalian cari ilmunya lagi tentang materi-materi yang lain menggunakan pet simulation. Pada pagi hari ini, terima kasih sekali atas semangat kalian. Semoga kedepannya kalian tetap semangat. Amin. Saya cukup sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.